Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi, kita di sini akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian. Sebelum kita lanjut penjelasannya, pasti kalian semua bertanya-tanya, apa sih sistem akuntansi pembelian? Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aulia Herani Syafitri, dan rekan-rekan saya ada Alkindri Ridwan Roni, Heri Dwi Agung Laksono, Farhan Zaki, dan Fadel Asyar Amanda akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi pembelian digunakan dalam pengadaan bahan baku. Berikut ini adalah fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian yang sesuai dengan kondisi persediaan di gudang. Kemudian ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk mencari informasi mengenai harga barang, kemudian menentukan pemasok, dan kemudian mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih tersebut. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Dalam fungsi penerimaan, bertugas untuk memeriksa barang yang diterima dari pemasok, seperti jenis barang, kualitas barang, dan kuantitas barang. Fungsi penerimaan juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari transaksi retur penjualan, seperti barang yang rusak atau tidak sesuai. Kemudian ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi memiliki dua fungsi pokok dalam sistem akuntansi pembelian, yaitu fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam fungsi pencatat utang, sistem akuntansi pembelian dalam fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat register bukti kas keluar dan mengarsipkan dokumen sumber, yaitu bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang dan membuat kartu utang untuk buku pembantu utang. Dalam sistem akuntansi pembelian juga, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang akan dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Jaringan prosedur tersebut tersusun atas prosedur permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, dan prosedur distribusi pembelian. Dapat kita lihat dalam jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian di bawah ini. Dimulai dari fungsi gudang. Fungsi gudang akan mengirimkan permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Hal tersebut didasari oleh kondisi persediaan yang ada di gudang. Apakah sudah memasuki titik reorder point atau belum, yaitu titik untuk memesan kembali. Selanjutnya, fungsi pembelian akan melakukan permintaan penawaran harga kepada pemasok. Dalam hal ini, perusahaan biasanya memiliki metode tertentu untuk melakukan permintaan penawaran harga, seperti metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan juga lelang. Dalam metode pengadaan langsung, pemasok langsung dipilih tanpa melakukan permintaan penawaran harga. Biasanya, transaksi yang dilakukan dengan metode ini terbilang kecil. Selanjutnya ada metode penunjukan langsung. Biasanya perusahaan atau fungsi pembelian menunjuk minimal 3 pemasok dan kemudian memilih salah satunya yang merupakan pemasok yang dinilai paling baik. Kemudian ada metode lelang. Dalam hal ini, perusahaan membentuk komite lelang yang bertugas untuk mengumpulkan beberapa pemasok yang mereka mengajukan harga
barang tersebut dan kemudian dipilih salah satu pemasok dengan harga terbaik. Setelah pemasok dipilih, kemudian melakukan penawaran harga, selanjutnya fungsi pembelian akan mengirimkan order pembelian kepada pemasok. Prosedur order pembelian yaitu fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Selanjutnya, pemasok akan mengirimkan barang kepada fungsi penerimaan dan fungsi penerimaan akan menerima barang dari pemasok. Selanjutnya, fungsi penerimaan akan memeriksa mengenai jenis, kuantitas, dan kualitas barang tersebut. Fungsi penerimaan kemudian mengirimkan barang tersebut ke fungsi gudang, yaitu untuk penyimpanan barang. Fungsi penerimaan juga melaporkan penerimaan barang dalam laporan penerimaan barang yang akan diserahkan ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber untuk mencatat transaksi pembelian. Berhubungan dengan prosedur pencatatan utang, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen terkait seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Selanjutnya, prosedur distribusi pembelian. Dalam prosedur ini, meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuat laporan manajemen. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Apa saja informasi yang diperlukan oleh manajemen itu? Yang pertama, ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau bisa disebut reorder point. Yang kedua, ada order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, ada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, ada total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, ada saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang keenam, ada tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Untuk slide selanjutnya, itu ada dokumen yang digunakan oleh sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini biasanya berupa formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Setelah itu, yang kedua, ada surat permintaan penawaran harga. Jadi, surat ini adalah berupa dokumen yang berfungsi untuk meminta penawaran harga bagi pengadaan barangnya. Yang ketiga, ada surat order pembelian. Di surat order pembelian ini, dia berbentuk dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok. Jadi, untuk memesan barang kepada supplier, kita menggunakan surat order pembelian. Nah, yang keempat, ada laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini adalah dokumen yang dibuat sebagai fungsi penerimaan bahwa menunjukkan barang yang diterima sesuai. Nah, laporan penerimaan barang ini biasanya ditunjukkan untuk pihak konsumen agar mengetahui apakah barangnya yang diterima sudah sesuai apa belum. Yang kelima, ada surat perubahan order. Nah, surat ini adalah dokumen yang dibuat jika tiba-tiba terdapat order yang berubah seperti kuantitas, spesifikasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada order yang salah atau jumlahnya kurang, itu biasanya harus keluar dulu surat perubahan order. Nah, yang keenam baru bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini sebagai catatan transaksi pembelian. Di dalam sistem akuntansi pembelian, terdapat 4 catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama adalah register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar digunakan jika perusahaan melakukan pencatatan utang menggunakan metode voucher payable procedure. Lalu yang kedua adalah jurnal pembelian. Nah, jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian.
Yang ketiga adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan akun payable prosedur, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Dan yang keempat adalah kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Kita beralih ke unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi seperti berikut ini. Yang pertama, menjaga aset. Yang kedua, menjaga liabilitas perusahaan. Dan yang ketiga, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Nah, unsur pokok sistem pengendalian internal terdiri atas organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Organisasi sebagai unsur pokok pertama dalam pengendalian internal terdiri atas 1. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. 2. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. 3. Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. 4. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi, dan tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Lalu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sebagai unsur pokok kedua, terdiri atas 1. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung pakai. 2. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. 3. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. 4. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. 5. Pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktor dari pemasok. Terakhir, pencatatan ke dalam kartu utang atau register bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Unsur pokok yang terakhir adalah praktik yang sehat. Terdiri atas 1. Surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. 2. Surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 3. Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. 4. Pemasok ditilik berdasarkan jawaban penerimaan barang bersaing dari berbagai pemasok. 5. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. 6. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. 7. Terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. 8. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. 9. Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Terakhir, bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Dalam sistem akuntansi pembelian, komputer digunakan untuk mengolah bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelenggaraan register bukti kas keluar, dan register cek. Dalam bagian alir dokumen tersebut, grup pengawas melakukan verifikasi dan membuat daftar kontrol total terhadap bukti kas keluar yang diterima dari bagian utang. Grup pengawas kemudian
mengirimkan bukti kas keluar dilampiri dengan batch transfer form ke konversi data. Oleh konversi data, bukti kas keluar dimasukkan ke dalam komputer yang menghasilkan arsip transaksi pembelian. Lalu arsip transaksi pembelian ini diserahkan ke operator komputer untuk diproses dengan menggunakan 4 kali run berikut ini. Pengolahan pembayaran bukti kas. Selanjutnya adalah pengolahan pembayaran bukti kas. Setelah grup pengawas melakukan verifikasi dan membuat daftar log kontrol total terhadap bukti kas keluar yang diterima dari bagian utang, grup pengawas akan mengirimkan bukti kas keluar yang dilampiri dengan batch transfer form ke konversi data. Dari konversi data, bukti kas tersebut akan dimasukkan ke dalam komputer yang menghasilkan arsip transaksi pembelian arsip. Kemudian diserahkan kepada operator komputer untuk dilakukan proses dengan menggunakan 4 kali run seperti berikut ini. Run 1. Run 1 meliputi kegiatan berupa mengedit arsip transaksi pembelian mengenai kelayakan serta kelengkapan barang yang dibeli. Dari run 1 ini akan menghasilkan arsip transaksi pembelian yang valid dan suatu printout mengenai data yang salah dan kontrol total. Run kedua meliputi pengolahan transaksi pembelian yang benar dan valid untuk mengupdate arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Dari run ini akan menghasilkan sebuah laporan kesalahan dan kontrol total, register bukti kas keluar, arsip induk utang yang telah diupdate, dan arsip induk persediaan yang telah diupdate. Pada run ketiga dan run keempat, run ini melakukan pengolahan pembayaran bukti kas keluar yang meliputi di run ketiga, run ini akan arsip induk utang dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang telah jatuh tempo untuk dibayar dan dihasilkan pita bukti kas keluar yang harus dibayar. Dan yang terakhir adalah run keempat. Dalam run ini, pita bukti kas keluar yang harus dibayar diolah untuk menghasilkan cek, register cek, dan untuk mengupdate arsip induk utang. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Alkindi. The last but not least, flowchart. Oke, selanjutnya ke materi yang paling terakhir yaitu materi flowchart. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian dimulai dari bagian gudang. Pada saat itu, bagian gudang membuat surat permintaan pembelian pada saat titik reorder point. Pada saat reorder point adalah kondisi di mana perusahaan, khususnya di bagian gudang, sudah mengalami kebutuhan mengenai persediaan yang ada. Sehingga bagian pembelian harus membeli kembali persediaan yang dibutuhkan. Pada saat membuat surat permintaan pembelian, bagian gudang membuat 2 dokumen, yaitu surat permintaan pembelian 1 dan kedua. Surat permintaan pembelian 1 akan dilarikan ke bagian 1, yaitu di bagian pembelian, dan yang kedua akan dilarikan ke bagian gudang bersama dengan surat order pembelian. Nah, di bagian pembelian, di poin 1 tadi, pada saat bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian, ia membuat surat permintaan penawaran harga yang akan dikirimkan kepada para pemasok. Setelah pemasok menerima, pemasok mengirimkan kembali surat penawaran harga berdasarkan harga-harga yang sudah ditawarkan oleh berbagai pemasok. Selanjutnya, bagian pembelian menerima dan membuat perbandingan harga. Atas perbandingan harga tersebut, bagian pembelian membuat dokumen perbandingan harga, yaitu tentang pemasok mana yang ia pilih untuk menjadi pemasok persediaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan ke poin 2. Di poin kedua masih di bagian pembelian, pada saat sudah menetapkan pemasok mana yang dipilih,
Bagian pembelian membuat surat order pembelian, yaitu ada 7 rangkap, disertai dengan surat permintaan pembelian, surat penawaran harga, dan penawaran harga. Dokumen 1 dan 2 dari surat order pembelian dikirimkan ke pemasok. Dokumen 3 dilarikan ke poin 3, dokumen 4 di poin 4, dokumen 5 ke poin 5. Lalu dokumen ke-6, surat permintaan pembelian, surat penawaran harga, dan penawaran harga diarsipkan secara sementara menurut tanggal, dan dokumen ke-7 dari surat order pembelian akan diarsipkan secara permanen menurut abjad. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke poin 3. Di poin 3, surat order pembelian diterima oleh bagian penerimaan. Pada saat itu bagian penerimaan juga menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Pemasok juga mengirimkan surat pengantarnya. Setelah itu, bagian penerimaan memeriksa barang yang dikirim itu sesuai dengan surat order pembelian dan surat pengantar atau tidak. Setelah dirasa sesuai, bagian penerimaan langsung membuat laporan penerimaan barang, yaitu ada 3 rangkap. Laporan penerimaan barang 1 dilarikan ke poin 7, laporan penerimaan barang dilarikan ke poin 9, dan laporan penerimaan barang 3, surat order pembelian 3, dan surat pengantar diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Nah, selanjutnya kita akan berpindah kembali ke bagian gudang, yaitu ada surat order pembelian yang diarsipkan secara permanen menurut nomor urutnya. Nah, selanjutnya di bagian ke-7 ada di bagian pembelian, yaitu bagian pembelian menerima laporan penerimaan barang, dan bersama dengan itu bagian pembelian juga mencatat tanggal penerimaan pada surat order pembelian lembar 6 dan lembar ke-7. Selanjutnya dokumen tersebut dilarikan ke poin 8. Nah, bersama dengan itu bagian pembelian menerima faktur dari pemasok, mencatatkan faktur dari pemasok. Setelah ia menerima faktur tersebut, setelah dirasa cukup benar, faktur tersebut akan dilarikan ke poin 9. Nah, di bagian hutang yaitu ada poin 1, 8, dan 9. Nah, di sini maksud saya 7, 8, 9. Nah, selanjutnya di sini ada 3 berkas yang ada di bagian hutang: surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur. Bagian hutang langsung membandingkan faktur dari pemasok, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Apabila sudah dirasa sesuai, maka bagian hutang membuat bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini menghasilkan 4 rangkap dokumen disertai dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur. Nah, bukti kas keluar yang pertama akan diberi catatan, yaitu register bukti kas. Selanjutnya poin kedua, dokumen kedua dari bukti kas keluar dilarikan ke poin 10. Rangkapan ketiga, 4, dan juga surat-surat lainnya akan diarsipkan secara sementara menurut tanggal. Hal ini dikarenakan apabila pembayaran kasir sudah dilakukan, maka arsip tersebut akan dilakukan secara permanen. Nah, terakhir bukti kas keluar yang dokumen kedua tadi akan diatur oleh bagian kartu persediaan. Di sini setelah bukti kas keluar diterima, mereka langsung membuat register bukti kasnya, dan terakhir akan diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Sekian dari saya untuk materi dari flowchart sistem akuntansi pembelian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.